Maulana Jalaluddin Rumi, oleh Maulana Syaikh Nazim Adil Al-Hakani, cucu Maulana Rumi. Dia adalah orang yang tidak mempunyai ketiadaan, saya mencintainya dan saya mengaguminya. Saya memilih jalannya dan saya memalingkan muka ke jalannya. Setiap orang mempunyai kekasih, dialah kekasih saya, kekasih yang abadi. Dia adalah orang yang saya cintai. Dia begitu indah, oh dia adalah yang paling sempurna. Orang-orang yang mencintainya adalah para pecinta yang tidak pernah sekarat, dia dan mereka adalah dia. Ini adalah sebuah rahasia, jika kalian mempunyai cinta, kalian akan memahaminya. Rumi memang bukan sekedar penyair, tetapi juga seorang tokoh sufi yang berpengaruh di zamannya. Rumi adalah guru nomor 1 tarikat Maulawiyah, sebuah tarikat yang berpusat di Turki dan berkembang di daerah sekitarnya. Tarikat Maulawiyah pernah berpengaruh besar dalam lingkungan istana Turki Utsmani, dan kalangan seniman sekitar tahun 1648. Sebagai tokoh sufi, Rumi sangat menentang pendewaan akal dan indera dalam menentukan kebenaran. Di zamannya, umat Islam memang sedang dilanda penyakit itu. Bagi mereka kebenaran baru dianggap benar bila mampu digapai oleh indera dan akal. Segala sesuatu yang tidak dapat diraba oleh indera dan akal, dengan cepat mereka ingkari dan tidak diakui. Padahal menurut Rumi, justru pemikiran semacam itulah yang dapat melemahkan iman kepada sesuatu yang gaib, dan karena pengaruh pemikiran seperti itu pula, kepercayaan kepada segala hakikat yang tidak kasat mata, yang diajarkan berbagai syariat dan beragam agama samawi, bisa menjadi goyah. Rumi mengatakan, orientasi kepada indera dalam menetapkan segala hakikat keagamaan adalah gagasan yang dipelopori kelompok Mu'tazilah. Mereka merupakan para budak yang tunduk patuh kepada panca indera. Mereka menyangka dirinya termasuk ahlu sunnah. Padahal, sesungguhnya ahlu sunnah sama sekali tidak terikat kepada indera-indera, dan tidak mau pula memanjakannya. Bagi Rumi, tidak layak meniadakan sesuatu hanya karena tidak pernah melihatnya dengan mata kepala atau belum pernah meraba dengan indera. Sesungguhnya, batin akan selalu tersembunyi di balik yang lahir, seperti faedah penyembuhan yang terkandung dalam obat. Padahal, yang lahir itu senantiasa menunjukkan adanya sesuatu yang tersimpan, yang tersembunyi di balik dirinya. Bukankah Anda mengenal obat yang bermanfaat? Bukankah kegunaannya tersembunyi di dalamnya? Tegas Rumi. Fariduddin Attar, salah seorang ulama dan tokoh sufi, ketika berjumpa dengan Rumi yang baru berusia 5 tahun, pernah meramalkan bahwa si kecil itu kelak akan menjadi tokoh spiritual besar. Sejarah kemudian mencatat, ramalan Fariduddin Attar itu tidak meleset. Rumi, lahir di Balkah, Afghanistan pada 604 Hijriah atau tanggal 30 September tahun 1207. Maulana Rumi menyandang nama lengkap Jalaluddin Muhammad bin Muhammad al-Balhi al-Kunuwi. Adapun panggilan Rumi karena sebagian besar hidupnya dihabiskan di Konya, kini Turki, yang dahulu dikenal sebagai daerah Rum, Roma. Ayahnya, Bahauddin Walad Muhammad bin Hussein, adalah seorang ulama besar bermazhab Hanafi, dan karena karisma dan tingginya penguasaan ilmu agamanya, ia digelari Sultanul Ulama. Namun rupanya gelar itu menimbulkan rasa iri pada sebagian ulama lain, dan mereka pun melancarkan fitnah dan mengadukan Bahauddin ke penguasa. Celakanya sang penguasa terpengaruh hingga Bahauddin harus meninggalkan Balkah, termasuk keluarganya. Ketika itu Rumi baru berusia 5 tahun. Sejak itu Bahauddin bersama keluarganya hidup berpindah-pindah dari suatu negara ke negara lain. Mereka pernah tinggal di Sinabur, Iran Timur Laut, dari Sinabur pindah ke Baghdad, Makkah, Malatya, Turki, Laranda, Iran Tenggara, dan terakhir menetap di Konya, Turki. Raja Konya Alauddin Kaikubad mengangkat ayah Rumi sebagai penasihatnya, dan juga mengangkatnya sebagai pimpinan sebuah perguruan agama yang didirikan di ibu kota tersebut. Di kota ini pula ayah Rumi wafat ketika Rumi berusia 24 tahun. Di samping kepada ayahnya, Rumi juga berguru kepada Burhanuddin Muhakkik et-Turmuzi, sahabat dan pengganti ayahnya memimpin perguruan. Rumi juga menimba ilmu di Syam, Suriah. Atas saran gurunya itu, beliau baru kembali ke Konya pada 634 Hijriah, dan ikut mengajar di perguruan tersebut. Setelah Burhanuddin wafat, Rumi menggantikannya sebagai guru di Konya, dengan pengetahuan agamanya yang luas. Di samping sebagai guru, beliau juga menjadi dai dan ahli hukum Islam. Ketika itu banyak tokoh ulama yang berkumpul di Konya,
Tak heran jika Konya kemudian menjadi pusat ilmu dan tempat berkumpul para ulama dari berbagai penjuru dunia. Kesufian dan kepenyairan Rumi dimulai ketika beliau sudah berumur cukup tua, 48 tahun. Sebelumnya, Rumi adalah seorang ulama yang memimpin sebuah madrasah yang punya murid banyak, 4.000 orang. Sebagaimana seorang ulama, beliau juga memberi fatwa dan tumpuan umatnya untuk bertanya dan mengadu. Kehidupannya itu berubah 180 derajat ketika beliau berjumpa dengan seorang sufi pengelana, Syamsuddin alias Syamsi dari kota Tabriz. Suatu saat, seperti biasanya Rumi mengajar di hadapan halayak dan banyak yang menanyakan sesuatu kepadanya. Tiba-tiba seorang lelaki asing yakni Syamsi Tabriz ikut bertanya, apa yang dimaksud dengan riyadah dan ilmu? Mendengar pertanyaan seperti itu Rumi terkesima. Kiranya pertanyaan itu jitu dan tepat pada sasarannya. Beliau tidak mampu menjawab. Akhirnya Rumi berkenalan dengan Tabriz. Setelah bergaul beberapa saat, beliau mulai kagum kepada Tabriz yang ternyata seorang sufi. Sultan Salat, putra Rumi, mengomentari perilaku ayahnya itu. Sesungguhnya, seorang guru besar tiba-tiba menjadi seorang murid kecil. Setiap hari sang guru besar harus menimba ilmu darinya, meski sebenarnya beliau cukup alim dan zuhud. Tetapi itulah kenyataannya. Dalam diri Tabriz, guru besar itu melihat kandungan ilmu yang tiada taranya. Rumi telah menjadi sufi, berkat pergaulannya dengan Tabriz. Kesedihannya berpisah dan kerinduannya untuk berjumpa lagi dengan gurunya itu telah ikut berperan mengembangkan emosinya, sehingga beliau menjadi penyair yang sulit ditandingi. Guna mengenang dan menyanjung gurunya itu, beliau tulis syair-syair, yang himpunannya kemudian dikenal dengan nama Divan Syams Tabriz. Beliau bukukan pula wejangan-wejangan gurunya, dan buku itu dikenal dengan nama Maqalat Syams Tabriz. Rumi kemudian mendapat sahabat dan sumber inspirasi baru, Syekh Hisamuddin Hasan bin Muhammad. Atas dorongan sahabatnya itu, selama 15 tahun terakhir masa hidupnya beliau berhasil menghasilkan himpunan syair yang besar dan mengagumkan yang diberi nama Masnavi. Buku ini terdiri dari 6 jilid dan berisi 20.700 bait syair. Dalam karyanya ini, terlihat ajaran-ajaran tasawuf yang mendalam, yang disampaikan dalam bentuk apologi, fabel, legenda, anekdot, dan lain-lain. Bahkan Masnavi sering disebut Quran Persia. Karya tulisnya yang lain adalah Rubaiyat, sajak 4 baris dengan jumlah 1.600 bait, Fihi ma fihi, dalam bentuk prosa, merupakan himpunan ceramahnya tentang metafisika, dan Maktubat, himpunan surat-suratnya kepada sahabat atau pengikutnya. Bersama Syekh Hisamuddin pula, Rumi mengembangkan tarikat Maulawiyah atau Jalaliyah. Tarikat ini di barat dikenal dengan nama The Whirling Dervishes, para darwis yang berputar-putar. Nama itu muncul karena para penganut tarikat ini melakukan tarian berputar-putar, yang diiringi oleh gendang dan suling, dalam zikir mereka untuk mencapai ekstase. Konya, dahulu disebut ikonium, konium, koni, koniyeh, konia atau dalam bahasa Arabnya, gunie, adalah pengejawantahan dari Hadrat Maulana Jalaluddin Rumi. Apapun yang didengar, dilihat dan dirasa di sana semuanya tertuang di dalam bahasa kerinduan dan cinta Maulana yang misterius. Sebelum Ataturk di tahun 1925 menutup semua asrama darwis dan melarang semua kegiatan tarekat Maulawiyah, kota ini menjadi pusat ziarah bagi umat Islam, tidak saja bagi para pria, bahkan para wanita dari golongan bangsawan kelas atas ataupun wanita yang berprofesi kurang terhormat. Karomahnya tersebar ke pelosok-pelosok penjuru dunia yang terjauh dan terpencil sekalipun. Banyak orang-orang dari agama lain pun berdatangan ke sini untuk memberikan penghormatan yang tinggi. Seseorang yang ingin bergabung dengan para darwis dari tarekat ini, harus melayani selama 1001 hari, mulai dari tugas-tugas yang paling kasar, yang kemudian mempelajari penafsiran Masnawi, kitab yang berisi puisi-puisi cantik karya Maulana, barulah syah hukumnya menjadi anggota persaudaraan para darwis. Terlalu banyak karomah-karomah yang disaksikan oleh murid-muridnya, juga oleh masyarakat Konya pada umumnya. Namun salah satu yang membuat semua manusia dan jin tercengang tatkala orang-orang Mongol yang tadinya kejam dan bengis membantai masyarakat Islam, berduyung-duyung memeluk agama Islam, agama yang hanif ini, agama yang telah disempurnakan dan diridhoinya. Orang-orang yang berjasa mengantarkan Maulana sampai pada derajat yang sedemikian tingginya, yang pertama adalah ayahnya sendiri, Syekh Bahauddin Walad,
yang melimpahkan permata-permata ilmu kesufian sejak Maulana berada di dalam perut ibunda tercintanya tanpa Maulana sendiri menyadarinya. Khirqah tarekatnya diperoleh dari gurunya yang bernama Imam Sarahsi, murid dari Syekh Al-Hatibi, ayah kandung Syekh Bahauddin Walad. 300 orang alim di kota Balkah pernah mengalami mimpi yang sama berkenaan dengan ketinggian ilmunya. Lalu dengan suara bulat para ulama memberikan gelar kepada Syekh Bahauddin Walad sebagai Sultan Al-Ulama atau Sultan para Ulama, dan ada juga yang menyebutnya sebagai Maulana Yibuzurg atau Tuan Besar. Beliau secara terang-terangan menentang bid'ah-bid'ah raja dan pegawai tinggi istana. Seraya mendesak agar kembali kepada ajaran Islam yang benar. Raja menawarkan kepadanya kekuasaan, namun ditolaknya. Sebelum meninggalkan Balkha beliau mengatakan bahwa akan datang orang-orang Mongol yang akan menghancurkan kerajaan. Dalam safarnya, beliau singgah di Baghdad, disambut oleh Syekh Agung Syahabuddin Umar Suhrawardi, penulis Hikmah As-Isra, karya yang menggemparkan dan fenomenal yang tidak bisa dimengerti oleh para ulama zahiran. Beliau menolak berkunjung kepada Khalifah Mustazim, dinasti Abbasiyah pada waktu itu, serta menampik hadiah berupa 3.000 mata uang emas kuno. Namun beliau bersedia menyampaikan khutbah di Masjid Jami. Dalam khutbahnya yang dihadiri oleh Khalifah, beliau menegur gaya hidup Khalifah yang tidak terpuji dan memperingatkan bahwa Khalifah akan dibunuh oleh orang-orang Mongol dengan sangat keji dan kejam di kemudian hari. Sebelum meninggalkan Baghdad guna melaksanakan ibadah haji di Makkah, diterima berita bahwa Balkha sudah dikepung oleh tentara Mongol di bawah komando Genghis Khan sendiri. Sebuah ungkapan ekstase terdapat di dalam salah satu kitab karyanya, "Pergilah ke pangkuan Tuhan, dan Tuhan merengkuhmu ke dadanya dan menciummu dan menampakkan dirinya hingga engkau tak mungkin melepaskan diri darinya, melainkan menaruh segenap hatimu padanya, siang dan malam." Lalu yang kedua adalah Sayyid Burhanuddin Muhaqiq, salah seorang murid Syekh Bahauddin Walad, yang melakukan uzlah, menyendiri, di Tirmiz, yang kemudian selang beberapa lama ia mulai berceramah mengenai makna-makna pengetahuan. Di suatu pagi pada hari Jumat 18 Rabi' Al-Sani 628 Hijriah, tiba-tiba ia memekik sedih dengan air mata bercucuran, "Allah, Allah, Allah, guruku telah meninggalkan dunia debu ini menuju tempat kesentosaan. Putra guruku, penggantinya, kini sendirian dan berkeinginan menemuiku. Aku harus pergi ke Konya untuk menjadi pelayannya, sekaligus untuk menyampaikan amanat guruku, ilmu kesufian." Bersamaan dengan itu, semua penduduk di Konya mengalami duka yang dalam selama 40 hari, karena Sultan para ulama telah meninggalkan mereka untuk selamanya. Sejak hari ini, aku menghendaki agar engkau juga menguasai pengetahuan itu, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh para nabi, wali, yang disebut dengan ilmu tentang ilham ilahi. Ilmu yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah mengajarinya sebuah ilmu dari diri kami. Ilmu seperti inilah yang aku dapatkan dari ayahmu, guruku, dapatkanlah ilmu itu dariku, sehingga engkau akan meneruskan kedudukan ayahmu dalam masalah-masalah ukhrawi maupun hal-hal yang bersifat duniawi. Dengan demikian engkau akan menjadi dirinya yang kedua. Di usia yang ke-24, tahun 1231 secara resmi Maulana dituntun oleh beliau melewati segenap tangga latihan mistik yang telah dikembangkan selama 4 abad yang lalu oleh para sufi terdahulu. Latihan ruhani ini berlangsung selama 9 tahun, tahun 1231 sampai tahun 1240. Sehingga resmilah Maulana sebagai penerus rantai emas dari tarekat ini yang bermula dari Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, Hasan Basri radhiyallahu anhu, Habib Al-Ajami radhiyallahu anhu, Daud Tai radhiyallahu anhu, Syekh Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu anhu, Imam Siri As-Sakoti radhiyallahu anhu, Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, Syekh Abu Bakar Asy-Syibli radhiyallahu anhu, Syekh Abu Amr Muhammad radhiyallahu anhu, Syekh Abu Bakar bin Abdullah Ar-Tartusi radhiyallahu anhu, Syekh Abu Ahmad radhiyallahu anhu, putra Imam Al-Ghazali, Syekh Al-Hatabi radhiyallahu anhu, kakek Maulana, Imam Sarahsi radhiyallahu anhu, Syekh Bahauddin Walad radhiyallahu anhu, ayah Maulana, Sayyid Burhanuddin Muhaqiq Al-Tirmidzi. Hadrat Maulana Jalaluddin Rumi radhiyallahu anhu, Syekh Syamsuddin At-Tabrizi radhiyallahu anhu, Syekh Sultan Walad radhiyallahu anhu, putra Maulana, kemudian Sayyid Burhanuddin Muhaqiq, memperkenalkan karya ayahnya, Ma'arif,
dan kitab Hadikat Al-Hakikah karya seorang penyair istana yang fasih di Ghazna bernama Sanai. Yang ketiga adalah Syekh Syamsuddin At-Tabrizi, yang mempunyai beberapa julukan. Sultan Pengemis, Misteri Allah di Muka Bumi, yang sempurna kata dan perbuatannya. Sultan Pengembara, beliau telah mengembara di belahan dunia guna mencari sahabat ruhnya. Akhirnya pencarian itu berakhir di Konya pada hari Sabtu tanggal 28 November tahun 1244. Saat itu Maulana sebagai guru besar pada 4 perguruan tinggi. Pada pertemuan pertamanya beliau mengajukan pertanyaan kepada Maulana, sebuah pertanyaan yang membuat Maulana jatuh pingsan. Siapa yang lebih besar? Yang pertama mengucap, Subhani, Maha Suci aku, atau yang kedua mengucap, aku tidak mengenalmu sebagai engkau seharusnya dikenal. Simpang siur siapa sesungguhnya yang menjadi murid dan guru sudah terjadi sejak dahulu kala. Karena kedua-duanya saling memanggil dengan sebutan guru, mereka begitu dekat dan tawadu, serta santun dan saling menghormati di antara keduanya. Namun bila dilihat dari rantai emas atau silsilah tarekat Maulawiyah Syekh Syamsuddin At-Tabrizi, mendapatkan hirqoh dari Maulana. Sebuah riwayat mengatakan bahwa suatu ketika Syekh Syamsuddin At-Tabrizi menganjurkan Maulana untuk melakukan telaah terhadap karya ayahnya terdahulu, Ma'arif, dan dilarang berbicara dengan siapapun. Perintah ini dipatuhinya, ia bungkam dan mengunci dirinya di Rubat. Murid-murid Maulana banyak yang tidak sependapat dan melakukan protes, karena kata-kata, pikiran-pikiran Maulana merupakan makanan dan minuman bagi murid-muridnya, sedangkan mereka itu selalu dalam keadaan lapar dan haus. Lalu setelah sekian lama, Syekh Syamsuddin At-Tabrizi melarang Maulana untuk tidak mempelajari lagi tulisan-tulisan ayahnya, dan ini pun dipatuhinya, namun di suatu hari Maulana ditegur. Bagaimana kamu sampai berani mempelajari buku itu lagi? Maulana menjawab, sejak engkau melarangku, aku tidak pernah lagi membuka karya-karya ayahku dan kitab-kitab itu sudah tidak ada padaku. Ya, jawab Syekh Syamsuddin At-Tabrizi. Ada belajar lewat membaca, dan ada juga belajar lewat perenungan. Hentikan perenungan tentang karya-karya ayahmu itu. Sejak saat itu Maulana tidak lagi menyibukkan diri dengan karya-karya ayahnya baik melalui membaca atau perenungan selama Syekh Syamsuddin At-Tabrizi masih hidup. Lalu di suatu kesempatan Syekh Syamsuddin At-Tabrizi, dengan maksud menguji, meminta Maulana untuk memberikan hamba sahaya guna melayaninya. Maulana segera menjemput istrinya yang bernama Kira Katun, yang amat cantik dan soleh untuk dipersembahkan kepadanya. Melihat tindakan yang mengandung arti penolakan itu, beliau berkata, dia itu kan saudaraku yang paling kuhormati, yang aku inginkan adalah seorang muda usia untuk melayaniku. Lalu Maulana membawa putranya sendiri, Sultan Walad, yang menurutnya sangat tepat untuk melayaninya. Lagi, Syekh Syamsuddin At-Tabrizi keberatan dengan berkata, dia itu seperti putraku sendiri, tetapi barangkali, engkau mau memberiku anggur, aku sudah terbiasa meminumnya, dan sudah lama aku tidak meminumnya. Permintaan ini dipatuhinya, ia pergi ke daerah Yahudi dengan membawa sebuah kendi, dan kembali dengan kendi berisi penuh anggur, kemudian diletakkan di hadapannya. Tiba-tiba Syekh Syamsuddin At-Tabrizi memekik dengan kerasnya, bersimpuh di kaki Maulana, tenggelam dalam kekaguman melihat sikap kepatuhannya, kemudian berkata, demi kebenaran yang maha awal, yang tidak berawal, yang maha akhir, yang tidak berakhir, belum pernah ada, dari awal diciptakannya makhluk, dan tidak akan pernah ada, sampai akhir zaman, di alam semesta ini, seorang tuan dan guru, yang mempesonakan hati dan menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti engkau. Lalu dia menyatakan diri menjadi murid Maulana seraya berkata, aku telah menyaksikan sepenuhnya ketabahan guru kami, kudapati kemuliaan dan kebesaran hatinya, benar-benar mengagumkan. Diriwayatkan bahwa Syekh Syamsuddin At-Tabrizi dan Maulana mengunci diri selama 6 bulan dalam ruangan di Rubat. Keduanya tidak makan daging dan tidak ada seorang pun diperbolehkan masuk dalam ruangan itu, kecuali Sultan Walad dan seorang murid lainnya. Keduanya tidak pergi meninggalkan ruangan sekejap pun, kecuali untuk melaksanakan hukum syariat. Yang keempat adalah Syekh Salahuddin Zerkubi, dari keluarga miskin, si penempa emas, bersama-sama dengan Maulana menjadi murid Sayyid Burhanuddin Muhaqqiq. Maulana mengetahui bahwa gurunya menaruh rasa hormat yang tinggi kepadanya, karena kecerdasannya dan kegagahannya di dalam riyadah dan mujahadah. Karena itu,
Ketika Maulana Hirko sebagai syaikh, guru, atau mursyid, dan menjadi panutan dikonya, ia pun memperlakukan Syaikh Salahuddin dengan sangat baik seperti saudaranya sendiri. Setelah menghilangnya Syaikh Syamsuddin at-Tabrizi, beliau pun diangkat menjadi asisten tarekat Maulawiyah untuk mengajar murid-muridnya. Fatimah, putrinya menikah dengan Sultan Walad, putra tertua Maulana, maka lengkaplah persaudaraannya. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Maulana bersahabat dengan Raja Seljukid yang bernama Alauddin Kaykobat, wafat 1236. Untuk menghormati persahabatan itu, dibangun sebuah masjid di atas bukit, Alauddin Hills. Masjidnya tampak luar biasa-biasa saja tanpa adanya hiasan apapun, namun di dalamnya sangat mengagumkan, ornamennya sangat indah, mihrabnya sungguh menggetarkan hati. Persis seperti keadaan orang yang dicintainya, jasadnya seperti manusia kebanyakan namun keadaan ruhaniyahnya sangatlah indah dan tinggi. Setelah Alauddin wafat, kedudukannya digantikan oleh Ghayasuddin Ki Khusrau. Suatu hari, Raja berjalan di kebun anggur. Dia memungut seekor ular kecil lalu memasukkannya ke dalam kotak emas dan menguncinya, kemudian ia menyelenggarakan sayembara, agar siapapun diperkenankan menebak isi kotak tersebut. Sampailah berita ini kepada Kaisar Rum, Konstantinopel dan berkata, jika agama Islammu itu keimanan sejati, maka seseorang dari orang-orang arifmu akan dapat mengetahui isinya tanpa merusak segelnya. Raja lalu menyuruh seluruh menteri dan pejabat istananya namun tidak ada satu pun yang bisa memecahkannya, kemudian semua guru teologi di Anatolia pun tak sanggup dan hasilnya nihil. Akhirnya seorang pejabat istana menyampaikannya kepada Maulana, dan Maulana memerintahkan Syaikh Salahuddin untuk menjawabnya, dan beliau pun langsung berkata, bukan tindakan terpuji bagi raja memenjarakan seekor ular kecil di dalam kotak emas, menyegelnya seolah-olah itu paket, dan kemudian berbohong kepada para pejabat tinggi istananya, para menterinya dan orang-orang alim. Namun seorang wali bukan saja mengetahui tipu daya murahan ini, tetapi juga mengetahui setiap pikiran dalam benak raja, dan juga segenap rahasia bumi dan langit. Ketika jawaban itu sampai kepada raja, dia langsung bergegas datang ke Rubat dan menyatakan diri sebagai murid. Syaikh Salahuddin menjadi asisten Maulana selama 10 tahun. Yang kelima adalah Syaikh Husaimuddin Salabi, penganut mazhab Imam Syafi'i. Beliau menjadi asisten Maulana setelah wafatnya Syaikh Salahuddin selama 10 tahun. Maulana dapat dengan baik membaca pikiran-pikiran muridnya itu dan berkata, tetaplah pada mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, walaupun engkau ingin hijrah ke dalam mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, seperti mazhab yang aku anut, akan tetapi ajarkan ke semua orang doktrin cinta ilahi, seperti yang aku ajarkan. Ketika masih muda ia bertemu dengan Syaikh Syamsuddin at-Tabrizi, yang berkata kepadanya, Husam, ini bukan jalannya, agama adalah masalah uang, berilah aku sedikit, dan berikan pengabdianmu kepada Tuhan, semoga engkau termasuk dalam tarekat kami. Husam bergegas pulang ke rumah, mengumpulkan semua miliknya yang berharga dan uang, beserta permata-permata milik istrinya, dan semua bekal kebutuhan rumah tangga, lalu membawanya dan meletakkannya di kaki Syaikh. Selanjutnya dia menjual sebidang kebun anggur dan vilanya, menyerahkannya kepada Syaikh seraya berterima kasih kepadanya, karena telah mengajari tentang suatu kewajiban, dan karena telah sudi menerima sedikit pemberiannya yang tidak berarti itu. Syaikh berkata, ya Husam, semoga dengan rahmat dan doa para wali, kamu akan mencapai makom yang tinggi, sehingga hamba Allah yang paling sempurna merasa iri hati dan ahli-ahli ikhlas menunduk hormat. Memang wali-wali Allah tidak memerlukan apa-apa, tidak memerlukan dua dunia, namun pada awalnya tidak ada cara lain untuk menguji keikhlasan orang yang kita cintai dan cinta kasih seorang sahabat, selain dengan menyuruh mengorbankan harta-harta duniawinya. Lalu menyuruhnya melepaskan segala yang bukan Tuhannya. Tidak ada murid yang ingin mencuat yang pernah membuat kemajuan dengan mengikuti cara-caranya sendiri. Kemajuan dapat dicapai melalui pengabdian dan pengorbanan di jalan Allah. Setiap murid yang mengorbankan miliknya demi memenuhi seruan gurunya, juga akan mengorbankan hidupnya, jika memang diperlukan. Tidak ada pecinta Allah yang dapat mempertahankan kekayaan di dunia dan agama secara bersama-sama. Syaikh kemudian menyerahkan kepada Husam segenap miliknya, menyisakan hanya 1 keping perak. Dari awal sampai akhir dia memberikan kepada Husam sebanyak 9 kali. Akibat dari segala sesuatu ada di tangan Allah, Husam pun akhirnya menjadi penguasa para wali Allah.
dan Maulana menjadikannya penjaga perbendaharaan Allah. Dialah yang menulis 24.666 untai sajak dalam 6 buku dari Masnawi.